Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosepin Margaret Panjaitan dengan NIM 250611033839 yang akan mempresentasikan video mengenai hubungan patron, klien, dan jaringan sosial dengan mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan dengan dosen pengampu Pak Miki Herlon SPNFI. Dengan video ini diharapkan dapat mengerti mengenai hubungan patron klien dan juga jaringan sosial. Di balik ketenangan desa, terdapat jaring-jaring kekuasaan yang tak kasat mata. Mengapa petani kecil seringkali sangat setia pada satu tuan tanah? Hari ini kita akan membahas dinamika hubungan patron klien dan kuatnya jaringan sosial di pedesaan. Secara sosiologis, hubungan patron-klien adalah kemitraan antara dua pihak dengan status sosial ekonomi yang tidak setara. Karakteristiknya unik, ia bersifat personal, timbal balik, namun simetris, artinya ada ketimpangan kekuasaan di dalamnya. Siapa sang patron? Mereka adalah elit desa, memiliki lahan luas atau tengkulak. Peran mereka vital atau penting, menyediakan modal, menyewakan lahan, hingga menjadi menjamin keamanan dan bantuan finansial saat keluarga petani mengalami keadaan darurat. Di sisi lain ada klien, yaitu petani kecil dan buruh tani. Karena keterbatasan modal, mereka menawarkan tenaga kerja, kepatuhan, serta dukungan politik seperti suara dalam pemilihan kepala desa sebagai alat tukar atas perlindungan yang mereka terima. Hubungan ini mengikat dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah ekonomi, ketergantungan pada pinjaman uang dan akses lahan. Yang kedua adalah sosial. Patron berperan sebagai figur ayah atau pelindung moral. Dan yang terakhir adalah politik. Patron mengontrol pilihan politik klien untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Mengapa petani mau bertahan dalam sistem ini? Menurut James C. Scott, menjelaskan lewat teori etika subsistensi. Petani lebih mengutamakan prinsip safety first atau utamakan selamat. Bagi mereka, patron adalah asuransi sosial yang menjamin mereka tidak kelaparan saat payslip. Selain patronase, desa diperkuat oleh jaringan sosial melalui ikatan kekerabatan dan juga gotong royong antar tetangga. Petani menciptakan strategi bertahan hidup. Jaringan inilah yang menyediakan informasi bibit, kerja sampingan, hingga pinjaman tanpa bunga. Namun, menurut penelitian Franz Husken, mengingatkan kita bahwa jaringan ini juga bisa menjadi alat kontrol. Elit desa menggunakan jaringan sosial untuk mengakumulasikan kekuasaannya, memastikan bahwa sumber daya dari pemerintah seringkali hanya berputar di lingkaran mereka saja. Memahami patron klien bukan sekedar melihat penindasan, tetapi memahami cara masyarakat desa bertahan di tengah keterbatasan. Hubungan ini adalah jantung sekaligus tantangan dalam pembangunan pedesaan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video presentasi ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.